Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yudiana dengan nomor induk mahasiswa 1503619035. Dan di sini saya akan membahas media pembelajaran yang akan saya buat. Judul makalah: membuat media pembelajaran e-modul dan video tutorial dengan aplikasi atau software Medibank, Paint, atau Photoshop atau Adobe Illustrator melalui WhatsApp dengan model project based learning pada mata pelajaran membuat desain atau prototype dan kemasan produk barang atau jasa. Lumayan panjang, tapi ini biar saya lebih jelas aja gitu tujuannya kemana, terus melalui apa, dan maunya pakai apa. Di sini saya pendahuluannya di skip aja karena yang penting itu kan media pembelajaran ini adalah seluruh alat atau seluruh apapun yang dipakai untuk menyampaikan sebuah materi pembelajaran. Kalau misalkan kita secara offline itu kan medianya bisa papan tulis, spidol, itu untuk menyampaikan materi yang akan ditulis secara langsung oleh guru. Nah, kalau misalkan sekarang kita di kondisi pandemi ini, medianya tuh bisa banyak. Media seperti media internet, komunikasi melalui WhatsApp, atau LMS, Google Classroom, kayak gitu-gitu tuh banyak. Tapi di sini saya memakai WhatsApp karena sering dipakai oleh banyak orang dan itu mudah untuk diaplikasikan atau digunakan. E-modul yang akan saya buat ini, langkah-langkah pembuatannya, yang pertama itu mengulas dan menganalisis materi, membuat desain atau prototipe produk, barang, atau jasa dari berbagai sumber. Sumbernya ini saya dapat dari internet dan mencarinya di Google Scholar atau dimanapun itu, atau buku pembelajaran tentang KD yang saya ambil, dan internet, semua sumber yang ada, dan itu saya ulas ke dalam bentuk e-modul. Nah, e-modul ini isinya itu pengertian dasar tentang membuat desain produk, barang, atau jasa, terus tujuan kenapa materi ini harus ada dan dimengerti oleh peserta didik, lalu jenis-jenis atau macam-macam produk dan kemasan berupa barang yang berkaitan dengan konstruksi bangunan. Soalnya kan kita kan sebagai guru pendidikan bangunan, jadi kita membuat desain produk dan kemasan itu yang berkaitan dengan bangunan. Kayak contohnya itu furnitur bisa, karena furnitur dipakai untuk desain interior, atau kita bikin bentuk pintu yang aneh gitu, atau itu bisa aja dipakai atau dibuat desainnya di materi KD ini. Lalu syarat dan ketentuan membuat desain ini sangat penting ya, soalnya kan ini jadi standar penilaian untuk bagaimana peserta didik membuat desain tersebut, apakah benar-benar terpenuhi. Jadi pokoknya dengan adanya syarat dan ketentuan ini, kita sebagai guru bisa lebih mudah untuk menilainya. Lalu ada tutorial pemakaian dan pengenalan tools dan fungsi masing-masing dari software atau aplikasi yang dalam membuat desain. Nah, di sini saya akan memaparkan gambar-gambar menu bar, tools yang ada di aplikasi. Mungkin salah satu entah antara 3 aplikasi yang akan saya paparkan di sana, atau hanya salah satu. Nantinya akan saya paparkan di situ mengenai tools dan beserta fungsinya, agar selain jadi e-modul ini bisa jadi modul pegangan
pegangan peserta didik pada saat mereka langsung praktek ke aplikasi itu, langsung mendesain ke aplikasi itu. Jadi mereka gampang ngeliat tools, nggak usah dicoba, jadi tinggal lihat e-modul, dibaca itu fungsinya buat apa, jadi bisa langsung dipakai gitu. Jadi nggak usah perlu dicoba-coba, terus habis itu udah dicoba, udah tahu, terus Ctrl Z untuk diunduh lagi. Jadi gampang, tinggal baca e-modul aja. Oh ini gambarnya ini buat ini buat ini. Jadi lebih mudah aja gitu. Lalu selain ada tools di dalam e-modul itu, ada tutorial pemakaian software. Tutorial ini mungkin saya akan memberi salah satu desain produk yang saya buat untuk menjadi contoh tutorial yang desain sebuah produk gitu. Jadi entah saya walaupun saya ini memakai PJBL yang lebih berfokus pada produk, si peserta didik itu membuat produk, tapi saya juga harus membuat produk untuk menjadi contoh, dan desainnya saya buat ini akan saya buat tutorialnya di e-modul. Lalu di sini ada penugasan kelompok. Nah, penugasan kelompok ini paling penting karena saya mengambil model pembelajaran berbasis proyek. Jadi penugasan kelompok ini ada penjadwalan pengumpulan juga. Karena PJBL berfokus pada produk, jadi penugasan ini adalah membuat desain produk itu sendiri melalui aplikasi yang saya perintahkan atau aplikasi yang ada di e-modul itu, atau terserah atau bebas. Dan penugasan itu ada syarat dan ketentuannya sehingga saya bisa menilai bagaimana jalan dari mereka membuat desain tersebut. Selain membuat e-modul, dipermudah lagi dengan video tutorial. Nah, video tutorial ini kenapa lebih mudah? Karena dalam pembuatan video tutorial ini, selain kan kalau e-modul cuma dibaca, nah kalau video tutorial ini bisa langsung dilihat langsungnya ini bisa jadi lebih mudah. Lebih mudahnya kenapa? Pada saat pembuatan mereka memakai aplikasi itu, mereka bisa langsung sambil lihat video gitu, bisa langsung lihat video terus jatuhnya sih seperti imitasi. Namun karena ini desain yang saya ajukan itu sesuai kreativitas masing-masing, jadi mereka hanya mengimitasi bagaimana cara pemakaian aplikasi tersebut. Nah, dalam video tutorial ini, seperti yang saya jelaskan di e-modul saya memaparkan tutorial pembuatan desain produk yang saya buat. Nah, di video tutorial pun seperti itu, saya membuat rekaman desain produk dan kemasan yang saya buat sendiri untuk menjadi contoh pembuatannya tuh kayak gimana, langkah-langkahnya seperti apa dalam pembuatan produk, dan syarat ketentuan di produk tersebut itu terpenuhi atau tidak, seperti itu. Dan isi video tutorialnya itu pengenalan tools beserta fungsinya, pengenalan menu bar beserta fungsinya, dan ini hanya menjelaskan sebagian saja yang penting dan yang paling sering dipakai oleh kita. Lalu tutorial layering. Nah, tutorial layering ini berfungsi agar kita sebagai guru tahu bagaimana desain itu dibuat, dari desain yang paling terdalam hingga kemasan yang dibuatnya. Soalnya kan kalau misalkan sebuah produk, gambaran desain sebuah produk yang udah dikemas, pasti kan produknya tidak terlalu terlihat ya, karena sudah dikemas. Jadi dengan teknik layering ini seakan-akan kita bisa lihat produk yang dihasilkan sebelum dikemas kayak gitu. Nah, dan e-modul ini medianya berjenis cetak ya, karena tertulis
karena hanya tertulis, dan video tutorial ini berupa media audio visual. Lalu kenapa pemilihan media ini saya pilih sesuai dengan PJBL? Nah, PJBL ini karena lebih berorientasi pada project atau produk yang dihasilkan oleh peserta didik, pemakaian modul atau e-modul ini menjadi pegangan untuk siswa, untuk peserta didik dalam proses pembuatan desain mereka gitu. Jadi selain ada tutorial, ada pengenalan tools, jadi mereka lebih mudah untuk membuat sebuah produk desainnya itu. Makanya saya memilih media pembelajaran berupa e-modul dan video tutorial. Dan bagaimana media pembelajaran ini tersampaikan, itu ada langkahnya. Yang pertama, guru menyampaikan masalah kebutuhan yang paling sering ditemui dalam kehidupan. Dan menyampaikan masalah kebutuhan yang paling sering ditemui ini maksudnya adalah kita menargetkan agar peserta didik bisa membuat desain produk sesuai dengan inovasi mereka sendiri, sesuai dengan kreativitas mereka sendiri, dan memecahkan sebuah masalah. Misalkan gini, misalkan ada yang gampang aja, yang sudah ada ya. Misal contohnya kayak pintu otomatis. Nah, pintu otomatis ini kan masalah banget ya buat orang-orang yang, mohon maaf, kekurangan. Misalkan nggak punya gimana ya? Misalkan nggak punya salah satu bagian tubuh sehingga dia tidak bisa membuka pintu sendiri pakai tangan gitu. Makanya ditemukanlah pintu otomatis. Nah, contohnya kayak gitu aja, yang gampang dan yang udah ada. Jadi mereka punya ide sendiri, punya kreasi sendiri, punya inovasi sendiri, dan membuat desain yang harus ada, yang pokoknya yang unik, yang bisa mencurahkan kekreativitasan mereka, bisa mencurahkan inovasi mereka sendiri, dan dipaparkan di desain. Lalu seorang guru ini bagian guru ya, membuat e-modul dari mengumpulkan data dan menganalisis berbagai sumber informasi materi mengenai membuat desain atau prototipe dan kemasan produk barang dan jasa, dan video tutorial Medibank, Photoshop atau Adobe Illustrator yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Lalu memberikan dan memaparkan e-modul melalui WhatsApp yang berisikan materi dalam membuat desain atau prototipe dan kemasan produk, barang atau jasa, dan video tutorial penggunaan Medibank, Paint, Photoshop, Adobe Illustration. Dan di sini kita berfokus pada produk barang. Karena kalau jasa menurut saya sendiri, saya belum bisa memastikan bagaimana cara mendesainnya. Jadi saya sendiri memfokuskan pada produk barang. Memaparkannya ini hanya penjelasan singkat mengenai apa sih materi yang akan saya sampaikan, apa sih tujuannya, terus habis itu ini penugasan akan saya kasih ke peserta didik dan bagaimana pengerjaannya. Lalu menginstruksikan untuk membuat kelompok 3-4 orang untuk pelaksanaan proyek. Nah, ini adalah yang paling penting di PJBL. Dan masing-masing kelompok ini saya berikan e-modul. Lalu membimbing siswa selama proses pembuatan proyek.
Dalam judul tertera itu melalui WhatsApp. Nah, inilah alasan WhatsApp kenapa dipakai, karena untuk kita mengawasi dan membimbing peserta didik dalam proses pembuatan proyek. Selain WhatsApp buat mengawasi peserta didik dalam pembuatan desain produk tersebut, WhatsApp ini digunakan untuk menyampaikan media yang saya buat. Media saya buat ini e-modul dan video tutorial ya. Nah, saya ngasihnya ke WhatsApp itu. Lalu memfasilitasi kegiatan presentasi proyek desain yang dibuat peserta didik. Nah, memfasilitasi ini mudahnya kita melalui WhatsApp juga. Jadi kelompok tersebut mengumpulkan berupa video mereka presentasi menjelaskan bagaimana desain produk ini dalam satu persatu. Selain itu, mereka juga mengirimkan desain mereka berupa format Photoshop atau Medibank Paint. Itu agar kita mudah untuk menilainya, karena kita sendiri punya aplikasi tersebut dan bisa melihat layer per layer untuk menilai sebuah desain produk yang mereka buat. Lalu melakukan evaluasi ini langsung kita komen, kita nilai di grup WhatsApp tersebut. Makanya media pembelajaran ini saya buat sesuai dengan strategi yang saya ambil dan melalui WhatsApp yang telah banyak digunakan oleh banyak kalangan dan mudah untuk digunakan. Terima kasih, sekian penjelasan konsep media yang saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf bila masih terbata-bata karena adalah pokoknya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segalanya dan saya tutup. Terima kasih. Yeay. Makasih Pak.